Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis khatulistiwa bla 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 bla. Jadi kayak gitu. Itu yang dipelajari. Seolah-olah ada seorang guru, ibaratnya guru itu adalah orang tempatan orang Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction. Dan ini adalah terkait tentang bagaimana orang bule, orang dari luar negara belajar bahasa Indonesia guys. Sangat-sangat sulit ataupun sangat-sangat gampang guys. Oke guys, itu adalah merupakan yang akan kita bincang, yang akan kita bahaskan guys. Dengan judulnya, Bule Kuliah Bahasa Indonesia Belajar Apa Sih? Itu merupakan judulnya guys. Dan ini adalah daripada channel Masak-Masak dengan Nick. Oke guys, apapun kita akan sama-sama lihat bagaimana konten kandungan bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita langsung guys, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Masak-Masak dengan Nick guys. Oke guys, tanpa basa-basi, ayo kita langsung aja melihat dan menonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Kuliah Bahasa Indonesia Belajar Apa Sih? Halo semuanya, selamat kembali ke channel Masak-Masak dengan Nick. Hari ini nggak bakal ada masak-masaknya. Hari ini aku boleh tahan guys ya, dia punya tutur bicara fasih, dia bertutur dalam bahasa Indonesia guys. Keren guys. lebih mau fokus ke pelajaran bahasa Indonesia karena meskipun aku channel masak-masak, sering banget ada yang nanya tentang bahasa Indonesianya aku. Aku udah pernah share video yang jelasin semua tentang ini, kenapa aku bisa bahasa Indonesia, tapi aku nggak pernah bener-bener fokus ke kontennya. Jadi aku sebenarnya udah pernah belajar bahasa Indonesia di 3 tempat. Waktu sekolah, jadi dari SD sampai SMA, aku juga guru les dulu, sama juga pas kuliah. Kalau waktu sekolah ya yang paling basic lah, itu kan belajar grammar gitu-gitu, tata bahasa, dan lain-lain. Waktu sama guru lesnya sebenarnya nggak ada buku, dia nggak ada kayak kurikulum apa gimana gitu, kita cuma belajar ngobrol aja, itu sama orang Jakarta. Terus yang ketiga itu waktu aku major bahasa Indonesia di sini di Sydney. Dan hari ini aku lebih mau kasih lihat kalian tuh sebenarnya kontennya kayak gimana kalau belajar bahasa Indonesia di kampus di sini dan level-levelnya. Jadi pertama, kalau belajar bahasa Indonesia di kampus di sini, aku di Universitas Sydney dulu ada 4 level. Yang pertama tuh bener-bener buat yang belum pernah belajar bahasa Indonesia sama sekali, masuk buat dapat kayak foundationnya gitu loh, bener-bener dasarnya bahasa Indonesia. Jadi pas masuk itu yang dipelajarin. Lancar banget guys ya, cara dia bercakap, berbicara bahasa Indonesia tuh dia sangat lancar, laju, dan seolah-olah sudah kayaknya lokal orang tempatan guys. Seperti kayaknya orang tempatan sudah boleh berbicara bahasa Indonesia. Itu yang saya respect guys. Abis itu masuk ke level 2. Level 2 itu cukup unik karena kalau misalkan udah belajar dari SMP sampai SMA, pertama masuk ke kampus tuh belajarnya ke situ level 2. Jadi meskipun cuma belajar selama 1 tahun di kampus, langsung masuk ke level 2. Habis belajar selama 6 tahun di sekolah, tetap masuk ke level 2. Unik tapi begitu. Aku nggak tahu itu karena mereka segitu fokus waktu kuliah atau gimana. Aku nggak tahu karena aku nggak masuk ke level 1 karena udah pernah belajar sebelumnya. Nah, aku juga sebenarnya kurang tahu level 2 itu kayak gimana, meskipun aku dari lulus SMA langsung kuliah, dimasukin ke kelas level 2. Habis 1 hari gurunya pindahin aku ke level 3. Jadi aku meskipun ada kontennya di sini mau kasih lihat level 2 itu kayak gimana, aku sebenarnya nggak pernah pelajarin level 2. Aku langsung dinaikin ke level 3. Karena si guru les dulu dan aku juga udah lumayan ada kayak temen Indo gitu, aku dimasukin ke level 3-nya langsung. Jadi, yang pertama tuh bener-bener tingkat 1 tuh bener-bener fokus ke kayak selamat pagi, apa kabar, belanja di mana, berapa harganya gitu-gitu. Level 2-nya lebih kayak gini. Nah, aku nggak bakal kasih lihat depannya karena yang nggak boleh. Tapi semuanya ada kayak subtema gitu, dan juga mereka belajarnya lebih kayak gimana ya, per semester itu beda topiknya. Jadi kalau misalkan masuk ke tingkat 2 pada tahun 2011 semester 1, mereka bakal belajar tentang lingkungan. Jadi pertama, orang kan belajar kosakata nih gitu kan. Ini aku masih ada loh, aku baru ketemu kemarin, makanya mau kasih lihat. Jadi lokasi di Indonesia benar-benar kayak timur, tenggara, selatan, barat, daya gitu-gitu dipelajarin.
Itu level 2. Jadi pertama orang pada belajar kayak kosakatanya level dulu. 2, guys. Abis itu orang lanjut belajar kayak bener-bener tentang kayak kemiskinan gitu-gitu. Jadi ada banyak orang yang mikir mungkin kita belajarnya tentang sastra atau gimana gitu, padahal nggak sama sekali. Ini enggak. kita bener-bener belajar kayak tentang isu-isu penting gitu loh, kayak lingkungan itu sesuatu yang sering dibahas di Indonesia kan, jadi itu yang dipelajarin. Jadi kalau level 2 ada satu yang kita bener-bener belajar bahasa Inggris tuh, pakai bahasa Inggris ada apa aja di Indonesia yang berhubungan dengan apa nih? Kemiskinan. Habis itu ada satu artikel yang pakai bahasa Indonesia, iya, udah harus ngerti beginian. Geografi Baca satu kalimat Kalimantan ya, Barat. ini level 2 ya, tingkat 2 habis lulus SMA. Provinsi Sekejap guys ya, maksudnya dia ada beberapa level lah untuk belajar dalam bahasa Indonesia guys ya. Yang pertama sekali adalah level pertama adalah benda-benda asas. Tapi yang kedua tuh sangat-sangat saya merasa keunikan sebab dia mengajar bagaimana kita mengetahui lokasi tempat-tempat yang berada di Indonesia, membincangkan isu-isu topik, isu-isu hangat yang akan dipelajari. Itu yang ya sangat-sangat unik guys ya. Level tahap yang kedua menurut dari Bully ini guys. Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis khatulistiwa bla 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 bla. Jadi kayak gitu. Itu yang dipelajarin. Semuanya harus dipahamin nggak? Belum tentu, tapi Belum yang tentu. penting Oke. Yang penting orang bisa ikutin kuisnya. Jadi Kuis. itu yang dipelajarin kalau baru lulus SMA atau di tahun keduanya belajar bahasa Indonesia. Nah, itu Oke. juga ada tata bahasa kan, kayak belajar apa nih? Kota Jakarta jauh lebih padat dan kotor daripada kota Yogyakarta. Ih, jahat ih. Ja- Tapi bener juga sih. itu benar juga Belajar sih. superlatif gitu-gitu. Ya Iya, ada. iya. Jadi selama 1 semester kalau masuk level 2 belajarnya kayak gitu. Jadi kita nggak lagi baca puisi, lagi nggak baca bukunya itu Ananta Tour gitu-gitu, padahal aku udah pernah baca. Ini bener-bener belajar isu penting. Selama 1 semester yang harus dipelajarin segini tebal. Hai. Banyak Tebal. banget. Tanya, topiknya penting. Itu kalau level 2. Aku cuman ikut 1 hari aja, abis itu masuk ke level 3. Nah, kalau Langsung. level 3 itu, kalau level Pinter. 1 itu penyampaian kelasnya itu mereka bener-bener pendekatannya semuanya itu bener-bener masih ada campur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi kalau oke. misalkan lagi belajar tata bahasa apa gimana gitu, penjelasannya lebih sering pakai bahasa Inggris biar muridnya terpaham, mahasiswinya. Kalau masuk ke level 3, aku langsung masuk ke level 3 nggak ada bahasa Inggrisnya lagi. Gurunya hanya pakai bahasa Indonesia aja karena udah ada ekspektasi bahwa kita bakal ngerti. Kalau sampai ada yang nggak ngerti ya tinggal tanya aja, bakal dijelasin. Tapi maksudnya ngomongnya gitu-gitu semua pakai bahasa Indonesia. Habis itu jadi tahun ketiga ini semester 1 apa 2 ya? Aku tahun 2011. Udah berapa tahun lalu itu? 8 tahun lalu. Kita belajar tentang pembangunan. Wow. Yap. Pasar ekonomi Soeharto, kita belajar tentang sumber daya alam, urbanisasi dan lapangan kerja, buruh migran gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita benar-benar belajar secara ekonomi, perekonomian Indonesia kayak gimana. Kita belajar presiden gitu-gitu, bener-bener kayak fokus banget. Biar kalau dia mau kerja sama pejabat, kalau mau masuk ke pemerintahan gitu, ini lebih persiapan untuk itu. Jadi ini ekonomi sama perbangunan. Contoh Bermakna guys, tahap level yang ketiga adalah kita belajar tentang pembangunan, tentang ekonomi, tentang lapangan kerja, dan benda-benda itulah yang akan jadi satu benda asas untuk mempersiapkan diri apabila bekerja dengan di jabatan-jabatan ataupun perusahaan-perusahaan yang berkaitan tentang pengajian kuliah di dalam apa yang kita belajar tentang bahasa Indonesia. Menurut dari Bully ini guys, oke. Saya baru paham guys. Contohnya, lihat tuh, aku nggak ngarah nih, jelas nggak? Ekonomi dan pembangunan. Contoh kosakata yang dipelajarin termasuk kayak swasembada, masa pancaroba, penanaman modal dalam negeri, biaya hidup. Ini tahun ketiga loh. Apalagi nih, merumuskan, merundingkan, memberlakukan. Kata-kata kosa. Unik. Jadi sekali lagi, nggak ada puisi, nggak ada apa gitu, kita bener-bener fokus. Langsung kita masuk kalau level 3 ya, ke konten begini. Ini pakai bahasa Indonesia, tok.
Jadi kita udah ada kayak gurunya udah ada ekspektasi dosennya kalau kita bisa ngerti ini. Jadi contohnya kayak keberuntungan Soeharto pada tahun 1966 adalah bahwa ia bisa menggait kelompok teknokrat, kebanyakan dosen ekonomi di Universitas Indonesia sebagai pembantu dan yang berangsur-angsur menjadi menterinya. Nah, ada beberapa kata yang digarisbawahi kayak gitu. Jadi meskipun ini berat, ini bener-bener kita ada kosakata tertentu yang harus kita pelajarin, ada yang harus kita hafal, dan juga kontennya itu sangat penting. Jadi abis lulus kayak semester 1 level 3 gitu, kita bener-bener harus udah ngerti pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Cukup berat. Jadi sering banget ada yang nanya, bisa bahasa baku nggak, ngerti ini tentang Indonesia nggak? Ya dia ada ngerti, wajib, kita nggak bisa lulus kalau nggak ngerti. Sama kayak sumber daya alam, ini pakai bahasa Inggris. Berat loh. Jadi tingkat 3-nya tuh bener-bener semuanya abis lulus pasti bisa berbahasa Indonesia yang baku, yang cukup lancar. Jadi kalau mereka mau duduk ikut rapat, dengerin berita apa gimana gitu, yang paling standar tuh udah diharapkan bahwa mereka bakal mengerti. Nah, jadi itu level 3. Iya, semester 2 nya belajar apa ya? Itu level 3. Tahun 2011 loh. Aku lulus SMA 2010, kaget sendiri. Kalau semester 2 nya kita belajar 2010. Apa nih, pelestarian bangunan tradisional dan bersejarah, pangan dan teknologi, kebijakan kebijakan penyediaan sandang pangan Orba dan Orla. Berat. Daftar audio industri pangan dan masalah pengawetan industri pangan. Jadi waktu itu dulu aku inget banget aku bikin presentasi tentang sapi gelonggongan sama kikil jadi-jadian, karena waktu itu lagi heboh ada sapi gelonggongan kan, dan aku kasih lihat kelas. Sapi apa? Sapi gelonggongan? Apa itu guys? Sapi gelonggongan? Kalau saya salah sebut, kalian boleh perbetulkan di kolom komentar ya guys. Sapi gelonggongan. Oke guys, kita teruskan. Videonya gitu-gitu. Dan juga kemarin sempat ada nongol di berita lagi kan. Jadi kita nyambung banget. Kita belajarnya tentang sapi gelonggongan, dan baru aja 2 minggu lalu atau minggu lalu ada berita nongol lagi di sini tentang cara sapi disembelih di Indonesia. Dan orang di sini pada heboh, pada mikir lagi mau ekspor apa enggak. Orang Indonesianya pada marah kayak, iya dasar tuh bule nggak tahu yang namanya halal, kita harus nyembelihnya kayak gini, ada. Bukan itu. Mungkin yang disorotin di berita tuh yang gelonggongan, yang aku yakin juga semua orang Islam nggak setuju juga cara nyembelih halal itu didukung banget. Di sini juga ada banyak tempat penyembelihan yang halal gitu-gitu. Kita semua ngerti. Tapi kalau misalkan orang Australia ada lihat kasus gelonggongan itu, iya itu kejam. Gelonggongan tuh kejam. Halal tuh ya itu nggak apa-apa banget. Kita juga ada banyak toko daging halal. Jadi iya, orang mungkin salah lihat fokusnya, dan kita udah siap menghadapi konten seperti itu atau berita kayak gitu, dan siap bahas berita kayak gitu karena kita udah pelajarin kayak gitu. Kalau yang si kikil jadi-jadian dulu karena apa ya? Oh iya, pernah ada beberapa orang jual kikil yang sebenarnya nggak ada kikilnya, mereka pakai tapioka gitu yang kenyal-kenyal terus dibikin gulai. Heboh. Jadi ya, itu tingkat 3. Aku belajar bahasa Indonesia di kampus selama 3 tahun, jadi langsung masuk ke level 3. Enggak deng, 2 tahun doang. Dan tetap major karena itu ikutin poin tertentu atau apalah, tapi ya aku udah dapet. Tingkat 1 udah jelasin, 2 jelasin, 3 barusan jelasin. Yang 4 tuh unik karena itu kita gabung dengan orang Indonesia asli. Jadi itu sebenarnya meskipun masih ada pelajaran bahasanya juga, fokusnya tetap ke konten. Jadi fokusnya nggak terlalu jatuh ke bahasa, tapi lebih ke konten. Kalau bule tuh belajar yang bahasa Inggris atau kita bikin essay atau complete assignment apa gimana gitu, tata bahasanya tetap dicek. Jadi itu nggak kayak kita dicek karena lagi belajar bahasa asing. Fokusnya mirip dengan pelajaran kayak gitu loh. Jadi itu benar-benar dicek. Jadi yang pertama apa ya waktu itu? Jadi aku sebenarnya beberapa teman paling dekatnya aku waktu belajar itu anak Jakarta Barat sama Bogor yang mau belajar tentang Indonesia dan juga lihat mungkin dari perspektif luar negeri, atau kita juga lagi belajar tentang ekonomi gitu-gitu, itu kayak gimana. Jadi waktu itu kita belajar tentang kebudayaan, dampak globalisasi terhadap budaya lokal dan perilaku masyarakat. Jadi mungkin kayak pengaruh Barat, mungkin kayak makanya dari dulu kalau aku belajar tentang makanan aku suka lihat ada yang dari Portugal, ada yang dari Belanda, pengaruh Tionghoa terhadap makanan Indonesia, karena ini semua yang aku pelajarin dari dulu. Bener-bener menarik banget. Ini apa ya? Betul. Kayak ini bener-bener berat loh. Tebal guys. Sekali lagi nggak ada puisi. Tebal banget. Kita belajar yang berat biar kita siap menghadapi. Jadi tiap ada yang nanya kayak, oh Nick ngerti nggak tentang ini? Belum tentu ngerti semua, kita masih orang normal ya. Aku juga nggak ngerti semua tentang semua kan.
kita cuma tahu apa yang kita pelajari. Tapi Iya, iya, iya. ini lumayan berat, kayak kalau kita lulusan Indonesian Studies itu, waktu aku belajar yang level berapa tuh, level 3 cuma ada 4 orang yang ambil. Jadi kalau nyari banyak banget bule yang lagi belajar tentang Indonesia secara dalam ini, sebenarnya waktu itu dikit banget. Aku nggak tahu sekarang berapa karena ini udah 8 tahun lalu, tapi itu dikit banget yang belajar. Jadi nggak kayak ada yang ngantre di depan biar bisa belajar, tapi ya tetap ada. Dan kita belajar tentang kayak budaya daerah dalam konteks nasional. Ini semua yang kayak sesuai banget dengan yang aku suka, yaitu pelestarian budaya daerah. Pelestarian Zaman budaya. gini tuh ada pengaruh dari luar, ada orang transmigrasi, ada gitu-gitu, dan budaya setempat tuh menurut aku makin luntur sedikit karena semua orang mau lebih kayak yang nasionalis tapi gimana gitu. Nasionalisme itu sangat penting, tapi orang tetap harus bangga dengan budaya setempatnya juga. Kayak boleh ada campuran antara dua-duanya. Cuma karena ada satu yang lebih keren, nggak berarti yang satunya harus dilupain, atau belum tentu satunya lebih keren. Mungkin karena mereka mikir lebih modern atau mereka mikir lebih maju, makanya budaya setempatnya dihilangin. Tapi bisa banget kayak dua-duanya kayak dilanjutin secara kebersamaan gitu loh. Itu yang aku suka dan itu yang kita pelajarin. Jadi kenapa aku mau jelasin ini hari ini, karena sering banget ada yang nanya, ya Bang Nick belajarnya apa, kok bisa bla bla bla. Sebenarnya pengetahuan kita yang lulus kayak kuliah kayak gini dalam banget. Kita ngerti tentang dari zaman Soekarno, Soeharto, presiden sampai sekarang ini. Pasti yang lagi kuliah sekarang udah ngerti segala tentang Jokowi gitu-gitu. Jadi soal politik kita ngerti banget. Kita sebenarnya lebih kelulusan politik sama budaya. Jadi itu kalau soal belajar kayak bahasa gaul gitu sebenarnya nggak ada. Dulu sempet ada berapa lama ya? Mungkin 2 minggu kita belajar. Tapi ya karena aku ada guru si Cinelli dari Pantai Indah Kapuk, makanya ya akunya ngomong kayak gini. Tapi tetap secara pengetahuan ini sangat penting dan ini yang kita pelajarin. Jadi aku cuma mau jelasin aja karena banyak yang penasaran. Jadi kalau ada pertanyaan atau apapun jangan lupa bisa komen di bawah dan jangan lupa nge-share semua video aku karena semoga aja tahun ini bisa nyampe 100.000 subscriber. Please, thank you. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Masak-Masak dengan Nick. Maksudnya bule ini bernama Nick, dan apa yang telah dibahaskan, ngomong-ngomong berbicara bule kuliah bahasa Indonesia belajar apa sih? Kayaknya begini guys ya, apa yang saya dapat lihat, ini bule benar-benar pintar guys ya, benar-benar pintar. Cara berbicara, cara ngomong, accent dalam bahasa logat berbahasa Indonesia, dan itu adalah benda yang sangat-sangat saya melihat. Saya seperti seolah-olah ada seorang guru, ibaratnya guru itu adalah orang tempatan orang Indonesia, tetapi secara realitinya kita berhadapan dengan seorang bule yang sangat-sangat pintar berkuliah di Indonesia guys ya. Oke, dan apa yang membuatkan kita rasa seru juga guys, apabila dia menceritakan ya tahap-tahap secara berkuliah orang-orang bule, orang-orang dari luar negara, dia akan melalui fasa-fasa tertentu ya untuk belajar ya bagaimana untuk meningkatkan dari segi penggunaan ataupun berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi dia telah menerangkan, memberikan satu penjelasan, kayaknya seperti seolah-olah kita mendengar ya seorang guru menjelaskan ya bagaimana cara untuk belajar bahasa Indonesia. Dia ada tingkat-tingkatnya guys. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 4 ya kalau nggak silap, seperti apa yang dia katakan sebentar tadi. Dan apa yang lagi saya bikin nampak sangat seru adalah dia punya bahasa tuh guys sangat-sangat lancar, sangat-sangat laju dalam berbicara. Walaupun ada dikit-dikit saya nggak berapa paham, tapi adalah juga maksudnya adalah juga sedikit sebanyak tuh saya boleh memahami apa yang dia ingin coba sampaikan guys. Tapi apapun kayaknya memang sangat-sangat seru. Wow, satu benda yang sangat-sangat menarik, dan sudah pastinya Anda yang tengah menonton ini pun macam seolah-olah nggak percaya yang bercakap ini adalah orang bule, tapi cara berbicaranya itu ataupun cara ngomongnya itu wow, sangat-sangat seru guys, sangat-sangat lancar, dan sudah pastinya memang sangat laju guys ya dalam dia membuat bicara bahasa
Indonesia guys. Oke guys, apapun itu saja reaksi Uncle dan juga pendapat serta reaksi Uncle terhadap ya bully yang bernama Nick. Dia mengajak kita macam mana cara belajar bahasa Indonesia, yaitu orang dari luar negara guys. Oke guys, itu saja di video pada kali ini. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. Thanks for watching guys. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.